Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 IPS 2? Baik. Sekali lagi, apa kabar kelas 11 IPS 2? Baik. Ya, masih semangat? Masih. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran ya. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM silahkan dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Baik. Ibu cek kebenaran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Jadi Nis kemana? izin. Izin. Terus? Fahdi. Fahdi kemana? Bolos. Bolos apa izin? Oh izin. Terus siapa lagi? Sudah? 2 orang ya? Yos. Oh Ios kemana? Apa? Kok Ios apa ya? Baik. Semuanya masih semangat? Masih. Sebelum pembelajaran dimulai, supaya lebih semangat, Ibu punya ice breaking dulu. Sedikit sih. Semuanya boleh berdiri. Boleh. Siap. Ibu contohkan dulu ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, gitu ya. Tepuk 5 2 kali. Gitu ya, paham? Baik, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Baik, tepuk tangan. Baik, semuanya harus semangat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran yaitu pada teks berita. Nah, di sini yang pertama ada pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau menyampaikan suatu informasi pada masyarakat yang dikaji secara faktual dan aktual. Faktual di sini artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ada. Sementara aktual di sini adalah berita itu hangat atau baru saja terjadi. Begitu. Selanjutnya ada fungsi teks berita. Fungsi teks berita di sini, berita disampaikan secara aktual dan berdasarkan fakta yang ada. Artinya, segala informasi yang kita terima dari suatu teks berita tersebut benar adanya, merupakan kejadian terkini dan baru saja terjadi, begitu ya. Selanjutnya, ada unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita ini mengandung 5W plus 1H, di mana yang pertama ada what atau apa. Nah, untuk yang pertama ini, untuk what atau apa ini menjelaskan tentang pertanyaan apa peristiwa yang terjadi dalam suatu teks berita tersebut, begitu. Untuk yang kedua, where atau di mana, ini untuk menanyakan di mana kejadian itu berlangsung. Yang ketiga ada when. Ini untuk bertanya kapan peristiwa itu terjadi, gitu ya, untuk waktunya. Untuk who atau siapa, siapa saja yang ikut atau yang terlibat dalam suatu peristiwa tersebut. Selanjutnya ada why atau mengapa, ini untuk kronologinya. Maaf, untuk why mengapa peristiwa itu bisa terjadi, gitu ya. Dan untuk yang terakhir how atau bagaimana, ini bisa dijelaskan secara kronologisnya bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, begitu. Selanjutnya ada jenis-jenis
teks berita. Jenis-jenis teks berita yang pertama berita langsung atau straight news. Straight news ini atau berita langsung ini merupakan berita yang jarak waktu dari suatu peristiwa ke proses peliputannya ini tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Yang kedua, ada berita atau opinion news. Berita opini ini berita yang berisi ide, pemikiran, ataupun kreativitas terhadap suatu peristiwa tersebut. Ketiga, berita interpretatif. Interpretatif ini berita yang disajikan lebih ke pendapat dari yang meliput berita tersebut atau dari seorang wartawan tersebut. Terus selanjutnya ada berita investigasi atau investigation news. Oh maaf ya, itu ada salah ketik. Investigation news ini lebih ke berita yang memerlukan penyelidikan secara langsung. Seperti kalau sekarang ini yang sedang viral ini berita yang Pina Cirebon tuh. Nah, itu bisa masuk ke berita investigasi. Perlu penyelidikan langsung untuk mendapatkan fakta-fakta di lapangannya, begitu. Yang terakhir ada berita mendalam atau deep news. Untuk berita mendalam ini perlu pengembangan secara mendalam untuk mendapatkan informasinya, begitu. Selanjutnya ada pengertian vlog. Secara umum, vlog berita merupakan sebuah video yang memuat tentang kejadian atau hangat yang sedang terjadi. Itu di dalamnya memuat informasi yang bersifat faktual. Nah, di sini ada ciri dan syarat vlog. Yang pertama, ciri dan syarat vlognya ini pemilihan tema. Yang kedua, ada penggunaan gambar yang jernih dan sesuai. Yang ketiga, penggunaan audio yang jelas dan jernih. Dan yang terakhir, kemampuan berbicara. Selanjutnya, ada langkah-langkah membuat vlog. Yang pertama, yaitu merencanakan ide konten. Yang kedua, menyiapkan peralatan yang diperlukan. Yang ketiga, proses pengambilan video vlog tersebut yang merupakan inti dari pembuatan vlog. Yang keempat, lakukan penyuntingan atau editing video. Yang kelima, mengunggah video tersebut ke platform digital. Terakhir, kita bisa mempromosikan video tersebut ke masyarakat secara luas agar audiens ini lebih mengetahui berita-berita terkini gitu. Baik, itu materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Setelah ini Ibu akan menayangkan contoh vlog berita ya. Selamat datang di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Keliling di salah satu objek wisata yang menawarkan berbagai bangunan ikonik dari beberapa negara Asia dan Afrika seperti Jepang, Cina, Korea, Thailand, Timur Tengah, dan tentunya Indonesia. Di Fushin Inari merupakan miniatur dari gerbang atau terowongan merah seperti yang ada di Jepang sana. Dan ada juga miniatur lainnya yaitu bangunan tembok Cina di sana, dan juga ada bangunan City Jaipur India yang ada di belakang saya ini. Selain itu juga saya bisa berkeliling, kemudian bisa bersuah foto. Ini para wisatawan juga bisa menyewa kostum selama 1 jam untuk dipakai berkeliling bersuah foto seperti yang ada di belakang saya ini. Kemudian juga setelah bersuah foto, berjalan, berkeliling, ini Baik, itu merupakan salah satu contoh video vlog berita. Nah, mengapa Ibu tampilkan contoh video vlog berita? Karena kita akan membuat
proyek berupa vlog berita secara berkelompok. Nah, untuk sekarang kita akan membagi dulu menjadi 3 kelompok ya. Bisa berhitung dari sini. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. 3. Ya, baik. Kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, begitupun seterusnya ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Makasih. Baik, di LKPD tersebut kalian secara berkelompok membuat dulu rancangan untuk pembuatan video vlognya ya. Sesuai yang ada di LKPD tersebut. Nah, setelah itu kita akan mempresentasikannya secara berkelompok. Ibu kasih waktu 15 menit. Silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Untuk kelompok pertama, boleh presentasi terlebih dahulu? Boleh, Bu. Silahkan. Kelompok 1 Ibda? Ya. Oh, sama siapa aja? Sama Alte sama Dinda, Bu. Oh iya, silahkan. Boleh di depan? Boleh, Bu. Yang lainnya perhatikan ya. Baik, topik berita yang kami ambil ini adalah kuliner Kuningan. Alat yang digunakan oleh kami bertiga, kamera, tripod, cukup itu. Terus narasumbernya, pedagang dan pengunjung. Nah, pembagian dalam tugas kelompok kami, Ibda sebagai vlogger, saya sebagai kameramen, Adinda sebagai editing. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silahkan. Terima kasih, Bu. Ini kemana kan Ibu? Boleh dibawa dulu aja. Nah, baik. Jadi itu rancangan produk yang sudah kalian presentasikan. Untuk minggu depan, kalian silahkan sudah memulai pembuatan produknya dan nanti akan dipresentasikan lagi berupa video vlognya ya. Mengerti? Mohon maaf tadi Ibu belum menyampaikan tujuan kita ya pada pembelajaran kali ini. Peserta didik mampu memahami materi teks berita yang sudah tadi Ibu sampaikan. Yang kedua, peserta didik mampu membuat video vlog berita secara berkelompok dengan kreatif yang akan nanti kalian buat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil proyek berupa video vlogger yang sudah dibuat. Nanti di depan kalian akan mempresentasikan hasil videonya. Baik, apakah ada pertanyaan untuk proyek? Cukup? Baik, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Makasih.